Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Amma ba'd. Selanjutkan apa yang telah kita ambil dari pelajaran kita, di mana setelah mengambil dari apa yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab bahwa orang yang tauhidkan Allah Azza wa Jalla, dia harus juga tertanam dalam dirinya cintaan terhadap apa yang Allah Azza wa Jalla cintai, dan sebaliknya membenci apa yang Allah Azza wa Jalla benci. Bahkan berdasarkan hadis yang kita kutip dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang demikian itu termasuk yaitu pelanggaran, mencintai apa yang Allah Azza wa Jalla benci, atau sebaliknya benci apa yang Allah Azza wa Jalla cintai. Dan demikian itu termasuk daripada syirkul khafi, termasuk kepada bentuk syirik yang terselubung. Maka hal ini tentunya menjadi tanbih bagi kita, menjadi catatan bagi kita yang mengharapkan keutuhan tauhid untuk berhati-hati dengannya. Dikatakan oleh Al-Hafidz selanjutnya, qala Al-Hasan, dan berkata Al-Hasan Al-Basri, i'lam annaka lan tuhibba Allah hatta tuhibba ta'atah. Ketahuilah bahwa kamu tidak sampai kepada kecintaan terhadap Allah hingga kamu cinta kepada ketaatan kepadanya. Nah, orang yang mengaku cinta tapi dia melanggar ketentuan Allah Jalla wa'ala, melanggar apa yang ditetapkan oleh kekasihnya, maka ini cinta yang palsu. Karena orang yang cinta adalah orang yang selaras dengan perintah dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia cintai, mengikuti apa yang dia perintahkan, mencintai apa yang Allah cintai, dan meninggalkan apa yang Allah larang, dan membenci apa yang Allah Azza wa Jalla benci. Wasu'ila Dhunnun, dan Dhunnun pernah ditanya, mata uhibbu Rabbi, kapan aku sampai kepada derajat mencintai Rabbku? Kapan aku bisa dikatakan telah mencintai Allah? Maka dikatakan, qala idza kana ma yubghiduhu 'indak amarra min as-sabr. Dikatakan oleh Dhunnun, yaitu ketika apa yang Allah Azza wa Jalla benci padamu dari kemaksiatan dan dosa itu menjadi lebih pahit bagimu timbang kesabaran. Bahwa kemaksiatan dan dosa bagi diri seorang muslim itu harus menjadi sesuatu yang dia benci sebagai wujud dari kecintaan dia kepada Rabbnya Subhanahu. Adapun kalau kemaksiatan itu menjadi kegemarannya, menjadi makanan sehari-harinya, tinggal di satu komunitas yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia pun tidak mengingkarinya, bersandingan dengannya, bahkan bercengkrama dan bersandar gurau dengan para pelakunya. Tidak ada rasa risih dia terhadap kemaksiatan. Tidak ada kebencian pada dirinya terhadap pelanggaran, kemungkaran, meski dalam hati.
Apabila yang seperti ini tidak ada dalam diri dia, maka dia belum sampai kepada derajat mencintai Allah Jalla wa'ala. Qala Bishr ibn Sari, dan berkata Bishr ibn Sari, qala laysa min a'lamil hubb an tuhibba ma yubghiduhu habibak, dan bukan termasuk tanda kecintaan kau mencintai apa yang dibenci oleh kasihmu. Bukan termasuk dari bukti bahwa kamu cinta kepada Allah sedangkan kamu benci terhadap apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim yang menginginkan kesempurnaan tauhid, hendaknya dia mencintai apa yang Allah cintai. Baik itu dari amalan, baik itu dari perbuatan, baik itu dari personal. Karena Allah Jalla wa'ala selain mencintai amalan, perbuatan, ucapan, Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai awsaf, mencintai sifat-sifat yang terpuji. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mencintai personal, person. Lalu kita mencintai semua ketaatan, mencintai as-siddiqin as-salihin, mencintai ketertiban, mencintai peraturan, walaupun itu peraturan sekolah. Dan pelanggaran terhadapnya juga termasuk dari bentuk pelanggaran. Karena tentunya al-mu'minuna ala syurutihim, orang yang beriman itu terikat dengan syaratnya. Maka baik dia seorang muslim yang terikat dengan satu peraturan, apakah di sekolah atau yang lainnya, atau di luar itu, dia dituntut untuk mencintai peraturan-peraturan dan ketertiban dan membenci segala bentuk pelanggaran terhadapnya selagi peraturan tersebut selaras dan sejalan dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayyuhal hadirin yang dimuliakan Allah, maka wajib bagi seorang untuk cinta kepada ketaatan. Wajib bagi seorang untuk dia cinta kepada as-salihin. Wajib bagi seorang untuk dia mencintai semua yang dicintai oleh Allah. Wa qala Abu Ayyub, wa qala Abu Yaqub, an-Nahar Jawri, ia berkata, kullu man idda'a mahabbat Allah wa lam yuwafiqillah fi amrih, pada Allah batilah. Maka semua orang yang mengaku-ngaku mencintai Allah tapi dia tidak mencocoki Allah dalam perintahnya, dalam aturannya, tidak mengikuti Allah dalam aturannya, maka pengakuan dia itu adalah pengakuan yang batil, pengakuan yang dusta yang tidak bisa diterima. Karena cinta itu butuh kepada bukti, yaitu dengan seseorang mengikuti apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan dan meninggalkan yang Allah Azza wa Jalla larang. Apabila kita kaitkan kepada pembahasan kita, bahwa yang demikian ini taqdah, mencederai tauhid seseorang kepada Ar-Rahman, mencederai la ilaha illallah dia, mencederai keutuhan tauhid yang dengannya dia berharap Allah Azza wa Jalla menyelamatkan, kemudian dia menyangka bahwa dia selamat, maka sungguh tidak selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menjumpai Allah dengan hati yang bersih. Nanti kita akan bahas pembahasan tentang hati yang bersih. Kayul hadirun, orang yang mengaku cinta dia butuh kepada bukti, dan buktinya adalah dengan mencocoki perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Yahya bin Mu'adz, dan berkata Yahya bin Mu'adz, laisa bisadiqin man idda'a mahabbat Allah wa lam yahfaz hududahu. Kata Yahya bin Mu'adz, tidaklah benar dan tidaklah jujur orang yang mengaku cinta kepada Allah sedangkan dia tidak menjaga aturannya.
Orang mengaku cinta kepada Allah, sedangkan dia tidak mengikuti perintahnya. Sedangkan cinta adalah landasan yang melandasi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghayul hadirun, maka orang yang cinta juga harus menjaga aturan Allah, mengikuti perintah, meninggalkan larangan. Qala Ruwain, berkata Ruwain, al-mahabbatu wal muwafaqatu fi jami'il ahwal. Kecintaan itu adalah keselarasan dalam setiap perkara dan dalam segenap keadaan. Cinta dan keselarasan dalam setiap keadaan. Wansyad, lalu dia pun membawakan satu bait syair yang katanya, "Lau qulta li muttu sam'an wa ta'ata wa qultu li da'il mauti ahlan wa marhaba." Kalau engkau, ya Allah, berkata kepadaku, memerintahkan aku, matilah, aku pun mati dengan dengar dan taat. Dan aku katakan kepada yang menyuruhku mati, ahlan wa marhaba. Dia sambut semua perintah Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun yang dia langgar, meskipun dalam perkara dia harus meninggalkan kehidupan. Demikian orang yang dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini akan memudahkan dia untuk dia meraih keutuhan la ilaha illallah dan keutuhan tauhidnya. Kemudian dikatakan oleh Syekh Al-Imam Rajab, wa yashhadu li hadzal ma'na aidan qawluhu ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Dan yang menguatkan akan perkara ini juga, maksudnya akan nukilan-nukilan tersebut yang disebutkan sebelumnya ini. Ya, dinukilkan di sini, dinukilkan dari Zunnun, dari Abu Ya'qub, dari Yahya bin Mu'adz, dari lain. Nah, mereka ini semua adalah a'lamu sufiyah, adalah tokoh-tokoh sufi di zamannya. Tokoh-tokoh sufi di zamannya. Dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman, qala wa lahum aqwalun jayyidatun wa hasanatun. Mereka ini memiliki perkataan-perkataan yang baik. Wastashhada biha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmiduhu Ibnu Qayyim. Dan juga Syekhul Islam serta muridnya Ibnu Qayyim juga mengutip dari mereka. Wa qad kana ulama'us sufiyah wa syuyukhuhum yaghlib 'alaihim al-khair wa in kana lahum ba'd al-aqta' ka ghayrihim minan nas. Dan pada masa yang lampau orang-orang sufi itu yaghlib 'alaihim al-khair, yang dominan pada mereka itu kebaikan. Meskipun ada pada mereka kekeliruan, seperti layaknya manusia. Wal wajibul adlu fil hukmi 'alaihim. Sedangkan yang wajib Allah bersikap adil tentang mereka, wa 'ala ghairihim, dan juga terhadap selain mereka, minal jama'ati wal afrad. Dari apakah itu jamaah-jamaah, kelompok-kelompok, ataupun personal-personal. Wal wajibul adl fil hukmi 'alaihim wa 'ala ghairihim minal jama'ati wal afrad. Fala yabqas haqqahum, sehingga seseorang tidak menelantarkan kebaikan mereka, wala yunsifallahum, dan tidak merupakan juga utamaan mereka, wala nuqirru bi khata'ihim. Tapi bersamaan dengan itu juga kita tidak boleh melegitimasi dan membenarkan kalau ada kesalahan yang ada pada mereka. Wa in kana al-muallif rahimahullah istashara biha al-asufiyya wa aqwalihi li annaha sahihah. Dan di sini penulis, yaitu Al-Imam Ibnu Rajab, kenapa beliau mengambil perkataan para tokoh-tokoh sufi di zamannya? Beliau memilah dan mengambil yang sahihah, yang benar, wala tukhalifu syai'an min ad-din, dan tidak menyelisih sedikit pun dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman di sini, walunwanu ala sidqil mahabbah wa ta'ah. Dan alamat benarnya kecintaan kepada Allah itu adalah dengan adanya apa? Ketaatan. Artinya orang yang benar dia cinta kepada Allah adalah siapa? Adalah orang yang taat kepada Allah. Wal wuquf 'inda hududih, dan menahan diri
untuk tidak melanggar batasan dan aturannya. Ini orang yang benar pengakuannya kalau dia cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Wa mahabbatu ma yuhibbul habib, yang mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Illa anna al-amra la yaqifu inda haddil mahabbati faqat. Hanya saja perkaranya tidak hanya sebatas kecintaan. Artinya apa? Fal-'ubudiyyah tatadammanu al-mahabbata wal khawf wal raja. Karena yang sesungguhnya bahwa ibadah itu sebenarnya terkandung 3 hal. Terkandung padanya kecintaan, rasa takut, dan juga pengharapan. Seorang mengerjakan perintah Allah di atas 3 fondasi. Bukan hanya di atas fondasi cinta, tapi juga di atas fondasi rasa takut kepada Allah, dan juga di atas fondasi apa? Rasa harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja? Yang pertama, al-mahabbah, yang artinya apa? Kecintaan. Yang kedua, al-khawf, rasa takut. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga raja, yaitu rasa harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang Allah Jalla wa Ala firmankan dalam Al-Quran pada surat Al-Isra di ayat 57. Allah berfirman, "Ulaika alladziina yad'uun yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilah ayyuhum aqrabu wa yarjuuna rahmatahu wa yaqaafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdura." Kata Allah Jalla wa Ala, mereka orang-orang saleh yang diseru oleh orang-orang musyrikin, yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Orang-orang saleh tersebut mereka sendiri mencari jalan kepada mereka. Mana dari mereka yang paling dekat? Dan mereka sendiri mengharapkan rahmat Allah, dan mereka sendiri takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang-orang saleh pada masa-masa yang lampau Allah Azza wa Jalla puji mereka. Mereka membangun ibadah mereka di atas rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan sekedar semata-mata kecintaan. Bukan sekedar semata-mata kecintaan. Fala budda an taquma al-ibadatu ala hadhihi al-usul. Maka haruslah ibadah ini berdiri di atas 3 fondasi ini. Wa in kana sufiyyatu yubalighuna fi ta'dhim maqam al-mahabbah. Meskipun orang-orang sufi seringkali kelewatan dalam memperlakukan perkara al-mahabbah, kelewatan dalam hal perkara mahabbah, wala yu'azzimuna maqam ar-raja wal khawf, dan sebaliknya meremehkan perkara ar-raja wal khawf. Meremehkan perkara ar-raja itu rasa harap dan rasa takut. Darubbama istanqasu maqam ar-raja wal khawf wa hadha min aghlaqihim allati la nuqirruhum 'alayha. Dan ini di antara kekeliruan mereka yang tidak kita aminkan, tidak kita legitimasi, tidak kita iakan. Yang tidak setuju dengan hal ini pada orang-orang as-sufi. Adapun Al-Imam Rajab mengutip perkataan para ulama sufiyah di sini adalah beliau mengutip yang selaras dengan din dan tidak ada padanya penyimpangan dan pelanggaran. Maka dikatakan di sini, wa yashhadu hadzal ma'na aidan. Maka dikuatkan dengan ayat. Yang dikasih istishhad, yang dikasih penguat berupa dalil dari Quran. Dan yang menguatkan akan hal ini juga adalah firman Allah yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 31. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah, apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Allah akan cinta kepada kalian. Qala Al-Hasan, berkata Al-Hasan Al-Basri, qala ashabun Nabi, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, wa Rasulullah, inna nuhibbu rabbana hubban shadida." Sesungguhnya kami ini mencintai Rabb kami dengan kecintaan yang sangat. Fa Allah an yaj'ala li hubbihi 'alama. Maka Allah ingin menjadikan tanda bagi kecintaan kepadanya. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin meminta dari orang-orang yang mengaku bahwa dia cinta kepada Allah, benci. Apa buktinya? Fa'anzalallahu ta'ala hadhihi al-ayat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun turunkan ayat ini. Itu bahasanya bukti
Kecintaan seorang kepada Allah adalah dengan dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min huna yu'lam. Maka dari sini bisa kita ketahui kata beliau, annahu la tatimmu syahadatu an la ilaha illallah illa bi syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Bahwa tidak menjadi sempurna syahadat seseorang dengan la ilaha illallah kecuali kalau dia lengkapi dengan syahadatnya berupa syahadat yang kedua. Apa syahadat yang kedua? Anna Muhammadan Rasulullah. Orang yang cuma dia bersyahadat dengan la ilaha illallah, kemudian dia tidak mengaku syahadat yang kedua, apa dia muslim? Apa jawabnya? Saya tidak muslim. Walaupun dia salat, dia bilang asyhadu an la ilaha illallah, dan dia tidak mengakui syahadat yang kedua, tapi dia salat, muslim atau kafir? Kafir. Jangan ragu ya. Ya, kafir. Kenapa? Karena dia tidak mengakui Muhammad sebagai utusan Allah. Karena bagaimana dia bisa mencintai apa yang Allah cintai? Sedangkan untuk mengetahui apa-apa yang dicintai oleh Allah, seseorang tidak bisa mengetahuinya kecuali melalui jalannya siapa? Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dijelaskan di sini. Kata beliau, "Fa innahu idza 'alima annahu la tatimmu mahabbatullah illa bi mahabbati ma yuhibbu." Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelum ini, kata beliau, apabila telah diketahui bahwa tidaklah sempurna kecintaan kepada Allah, tidak bisa digapai kecintaan kepada Allah itu melainkan dengan mencintai apa yang Allah cintai. Wa karahati ma yakrahu, dan melainkan dengan membenci apa yang Allah benci. Fala tariqa ila ma'rifati ma yuhibbu, maka tidak ada jalan untuk mengetahui mana perkara-perkara yang Allah cintai. Wa ma yakrahu, dan mana perkara-perkara yang Allah benci, illa min jihati Muhammad, kecuali dari jalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Al-muballigh 'anillah, sang penyampai dari Allah Jalla wa Ala. Apa-apa yang Allah Jalla wa Ala cintai, ma yuhibbu. Nabi kita Muhammad, dia yang mengabarkan kepada kita melalui jalan beliau, kita tahu apa yang Allah cintai. Melalui jalan beliau kita tahu apa yang Allah Azza wa Jalla benci. Jelasin ikhwannya. Wa ma yakrahuhu, dan apa-apa yang Allah Azza wa Jalla benci. Fasara, maka jadilah dengan uraian ini, mahabbatullahi mustalzimatan li mahabbati Rasulillah. Mencintai Allah mengharuskan seorang juga mencintai Rasulullah. Mencintai Allah juga mengharuskan seorang mencintai siapa? Rasulullah. Nah, ya bukan malah mencintai Lionel Messi. Ini banyak penggemar sepak bola kelihatan di sini. Jadi bagaimana seorang bisa mencintai Allah sedangkan dia tidak mencintai Rasulullah? Dia tidak mengetahui sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mengetahui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan dari Allah apa-apa yang Allah cintai, menyampaikan dari Allah apa-apa yang Allah Azza wa Jalla benci. Tapi lihat, bandingkan dengan pengetahuan dia tentang aktor dambaannya, tentang pemain sepak bola idamannya. Subhanallah, semua datanya dia tahu, dia kuliti itu datanya. Dia hafal apa? Subhanallah. Makanya kita sudah kehilangan figur. Kalau seperti itu ada dalam diri kita, maka mulai sekarang kikis. Ganti isi yang ada dalam hatimu dari kecintaan kepada selain Allah dengan kecintaan kepada Allah. Isi. Kalau masih ada kecintaan kita kepada apa yang Allah Azza wa Jalla benci, hilangkan, singkirkan. Isi dengan kecintaan kepada Allah. Tambah ilmu, tambah ma'rifah, tambah pengetahuan. Kalau tidak tahu bertanya. Itulah kemudahan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada antum hingga antum ada di depannya.
Untuk apa kalau bukan untuk itu? Untuk kita mengetahui apa yang Allah cintai dan apa yang Allah Azza wa Jalla benci. Selanjutnya ya ikhwah, fasarat mahabbatullah mustalzimatan li mahabbati rasulih wa tasdiqihi wa mutaba'atihi. Maka jadilah kecintaan kepada Allah mengharuskan seseorang untuk mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Alasannya sudah tahu tadi ya. Wa tasdiqihi, dan membenarkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, membenarkan berita yang disampaikan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa mutaba'atihi, dan mengikuti ajarannya, yaitu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya beliau mengabarkan apa-apa yang Allah cintai dan apa-apa yang Allah benci, tapi juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dan mencontohkan bagaimana mencintai, caranya mencintai yang Allah cintai dan benci apa yang Allah Azza wa Jalla benci. Mencontohkan salat, mencontohkan puasa, mencontohkan caranya zakat. Sudah kita tahu caranya salat. Shallu kama ra'aytumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian lihatku salat. Ini wujud dari konsekuensi cinta kepada Allah. Seorang belajar tata cara salat sesuai tuntunan ini. Wujud dari seseorang cinta kepada Allah, mempelajari bagaimana puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dia menggapai kecintaan kepada Allah. Dengan itulah seorang mentahqiqkan la ilaha illallah. Maka talabul ilm, menuntut ilmu, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tariqun ilal jannah. Lihada sebab, merupakan jalan menuju surga. Karena sebab ini, karena orang menuntut ilmu akan dimudahkan dia mengetahui apa yang Allah cintai dan bagaimana mengerjakannya, hingga mengantarkan dia kepada keridhaan Allah yang dengannya Allah balas dia dengan syurga. Fala tasta'in bih, maka jangan kita remehkan majlis-majlis ilmu wa ta'lim, dan pengajaran dan pelajaran. Jadi ayat yang mulia Allah, inilah alamat cintaan kepada Allah, mengharuskan kita mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena kata beliau, qarana Allah baina mahabbati wa mahabbati Rasul. Allah sandingkan penyebutan antara kecintaan kepadanya, dia sandingkan penyebutannya dengan kecintaan kepada Nabi. Digandengkan. Kenapa? Karena alasan tadi. Wa mencintai Allah mengharuskan cinta juga kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam firman-Nya Allah mengatakan dalam surat Taubah ayat 24, "Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih." Apabila dunia itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, kalian lebih mencintainya daripada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Di sini digandengkan penyebutan kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasul disebutkan secara bersamaan. Karena adanya apa? Adanya konsekuensi tadi. Kemudian kata Al-Imam Ibn Rajab selanjutnya, kama qarana baina ta'ati wa ta'ati Rasulih sallallahu alaihi wasallam fi mawadhi'a katsira. Dan juga sebagaimana Allah telah menggandengkan antara ketaatan kepadanya dengan ketaatan kepada Rasulnya. Sama juga alasannya tadi apa itu? Karena ketaatan kepada Allah mengharuskan kita juga taat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bandingkan dalam ayatnya, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka berarti dia telah mentaati Allah. Karena Rasul dia mencontohkan kepada kita bagaimana mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita taati Rasul dalam rangka kita mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 jenis golongan. Man kunna fihi, 3 jenis sifat, 3 sifat. Barang siapa yang ketiganya ini ada pada dirinya, ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan.
an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan dengan selain Allah dan Rasul. Dalam hadis ini digandengkan penyebutan kecintaan kepada Allah dengan kecintaan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Syahid itu di situ. Yang dimaksudkan dengan bawaan hadis ini itu. Ya, sebagai dalil, ya, sebagai bukti dari apa yang telah dikenakan sebelumnya. Bahwa kecintaan kepada Allah mengharuskan kecintaan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya digandengkan dalam penyebutan. Wa an yuhibbal mar' la yuhibbuhu illa lillah. Dan seorang mencintai saudaranya, tidak ada alasan dia mencintainya kecuali karena Allah. Ini yang kedua. Wa an yaqra an yarji'a ila al-kufri ba'da an qadara Allah min kama yaqrahu an yulqa bin nar. Dan seorang membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia darinya, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan dalam api. Syahid dari hadis ini jelas, yaitu penyebutan kecintaan kepada Allah yang digandengkan dengan kecintaan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, pengakuan itu dia butuh kepada bukti. Orang yang mengaku cinta, dia harus buktikan dengan ittiba, dengan perbuatan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada amalan yang dia lakukan, ibadah yang dia kerjakan, mengerjakan yang diperintahkan, meninggalkan dilarang. Maka pada pembahasan yang berikutnya di sini, Al-Hafidz masuk kepada bab talazumul zahir wal batin. Korelasi, hubungan antara zahir seseorang dengan batin. Bahwa seorang yang mengaku cinta, dia harus buktikan dengan amal perbuatan. Maka dikatakan oleh beliau, qala hadhi halus sa'ara. Perhatikanlah kondisi para penyihir Firaun. Tentunya kita tahu bagaimana kisah para penyihir Firaun yang dipanggil, dikumpulkan oleh Firaun untuk menghadapi Nabi Allah siapa? Nabi Allah Musa. Lamma sakanatil mahabbatu qulubahum. Ketika kecintaan itu telah masuk ke relung hati mereka. Setelah dia mengetahui bahwa apa yang dibawa oleh Musa itu adalah bukan seperti apa yang mereka bawa. Bukan sihir. Maka tahulah mereka ketika itu mereka menghadapi Nabi dan Anbiya'illah, utusan dari utusan-utusan Allah. Maka mereka pun istislam seketika itu juga, menyerahkan diri dan meninggalkan Firaun dan rujuk kepada Islam. Maka sakanatil mahabbatu qulubahum. Masuklah kecintaan itu ke dalam hati-hati mereka. Ketika ini terjadi, sama'u bi badli nufusihim, mereka pun menyerahkan jiwa-jiwa mereka. Karena seperti yang dikisahkan dalam Al-Quran, bahwa Fir'aun menuduh bahwa Musa ini adalah siapa? Musa adalah gurunya mereka. Innahu lakabiruhum alladhi 'allamahum as-sihr. Sesungguhnya Musa ini adalah guru kalian yang mengajarkan kalian sihir, makanya kalian tunduk kepadanya. Sudah tertutup hidayah dari Fir'aun. Maka apa kata Fir'aun mengancam? Au qatti'annahum wa law sallibannahum fi judu'in nakhl. Aku akan salib kalian. Di mana? Di pelepah-pelepah kurma. Maka apa kata para penyihir Firaun yang telah bertaubat kepada Islam? Lihat, ketika cinta itu telah masuk ke relung hati, maka seketika itu pula anggota badan pun tunduk. Maka ketika dia mendengar ancaman yang dahsyat dari Firaun, tidak ada yang keluar dari mulut mereka
selain istislam, faqdi ma antaqa. Lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan. Wa ma tamakkanatil mahabbatu fil qalbi lam tanba'itil jawarihu illa ila ta'atir rabb. Dan kapan yang namanya kecintaan itu telah menancap di dalam hati, cinta kepada Allah, cinta kepada syariat Allah, dia telah menancap dalam hati, lam tanba'itil jawarih, maka anggota badan pun tidak akan bergerak kecuali di jalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kecuali di jalan ketaatan kepada Allah. Ketika dia melihat dengan matanya di jalan ketaatan kepada Allah, ini orang yang telah masuk kecintaan dalam hatinya kepada Allah. Ketika dia berbuat dengan tangannya, dia tidak berbuat melainkan di jalan ketaatan kepada Allah. Ketika dia melangkah, begitu pun. Bahkan dia tidak menginginkan sesuatu kecuali dia tahu bahwa ini adalah jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan oleh Al-Hafidh, qala wa hadha huwa ma'na al-hadits al-ilahi alladhi kharrajahu al-Bukhari fi sahihih. Dan inilah arti dari hadis ilahi. Maksudnya hadis apa? Hadis apa? Hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya, dan padanya terdapat keterangan, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan tiada henti-hentinya hambaku dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan yang sunnah-sunnah sampai akhirnya aku pun cinta kepada hambaku ini. Fa idza ahbabtu, apabila aku pun cinta kepada dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, akulah pendengaran yang dengannya dia mendengar. Artinya bukan maksudnya sini Allah itu menyatu dengan hambanya seperti yang dipahami oleh orang-orang hululiyah, akidah manunggalin kaula Gusti, akidah sesat yang menyimpang dari at-tauhid. Akan tetapi maksud dalam hadis ini adalah apa? Bahwa orang yang cinta kepada Allah, dia tidak bergerak kecuali dalam koridor ketaatan kepada Allah. Dia tidak mendengar dengan telinganya melainkan apa yang dimintai oleh Allah. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Aku menjadi penglihatan yang dengannya dia melihat. Dia tidak melihat kecuali apa yang diridhai oleh Allah. Allah pun dia melihat yang dia diridhai oleh Allah. Maka seperti apa yang telah disebutkan pada nukilan sebelumnya, ketika Dhunnun ditanya, mata uhibbu rabbi, kapan aku dikatakan cinta kepada Allah? Apa jawabannya? Coba ingat. Sambilan, ada hadiahnya. Maka uhibbu rabbi, ketika Dhunnun ditanya, kapan aku dikatakan cinta kepada Allah? Kapan? Tunjuk tangan dulu. Nah, biar kedengaran suaranya Syafallah. Nah, apa sih bahasa Indonesia-nya? Lebih baik, lebih berat timbang kesabaran. Artinya ketika seorang melihat kemaksiatan, ini anak udah benar. Ini ada hadiah dari panitia. Benar. Jangan lebih. Ketika apa? Nanti siap-siap yang SD SMP. Pertanyaannya nggak susah-susah tadi susah. Baik ya kawan. Kita lanjutkan. Jadi katakan oleh Dhunnun, kapan? Yaitu ketika apa yang Allah benci padamu itu lebih pahit ketimbang kesabaran. Sabar ketimbang musibah. Kesabaran nggak punya duit, kantong kosong gitu ya, kongres tanggal tua, ya, belum dapat kiriman. Anak dapat kiriman nggak? Sabar. Akan tapi ketika dia dalam kondisi seperti itu,
dihadapkan kepada kemaksiatan, itu lebih berat bagi dia ketimbang kesabaran. Lebih pahit bagi dia ketimbang kesabaran. Lebih tidak dia sukai kemaksiatan itu ketimbang kesabaran. Lebih beban dalam hatinya kemaksiatan itu dibandingkan dengan harus sabar kepada sesuatu. Ketika itulah dikatakan bahwa orang itu cinta kepada Rabbnya. Maka ayuhal hadirin mulai Allah, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang cinta, dia tidak mendengar kecuali apa yang Allah ridai. Dia tidak melihat kecuali apa yang Allah ridai. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku kata Allah menjadi tangannya yang dengannya dia menggenggam. Maksudnya dia tidak melakukan suatu aktivitas dengan tangannya kecuali apa yang Allah Azza wa Jalla ridai. Yang suka main PS, pencet-pencet tombol PS, atau main warnet, apa yang dibuka, tanyakan kepada diri sendiri, apakah itu di jalan keridhaan Allah atau di jalan kemaksiatannya? Maka istafti qalbak, tanyakan hatimu. Maka seorang yang cinta kepada Allah, dia selalu mengukur sampai pergerakan tangannya, bahwa dia tidak melakukan dengannya kecuali di jalan keridhaan Allah. Qala wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku menjadi kaki yang dengannya dia berjalan. Dia hanya berjalan menuju tempat-tempat yang diridhai oleh Allah, tempat-tempat ketaatan kepada Allah. Qala fi ba'd riwayat, dan pada sebagian riwayat dikatakan, fabi yasma'u wa bi yubsiru wa bi yaqtishu wa bi yamshi. Denganku dia mendengar, denganku dia melihat, dan denganku dia menggenggam, dan denganku dia berjalan. Maka dikatakan oleh Syekh Barrah, fal-muhibbus sadiq, maka orang yang benar cinta, takunu jami'u tasarrufatihi lillah wa fillah. Semua aktivitasnya itu karena Allah dan di jalan Allah. Artinya di jalan ketaatan kepada Allah, dan dia lakukan juga hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi paham ya ikhwan ya? Nah, Nabi al-hadirun, ikhwah yang dimuliakan Allah, makinlah konsekuensi dari la ilaha illallah. Wa la ilaha illallah mengharuskan seorang untuk dia mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah Azza wa Jalla benci. Nah, selanjutnya kata muallif, qala wal ma'na anna mahabbat Allah idza istaghraq biha al-qalb wastawlat 'alayhi lam tanba'ith al-jawarih illa ila marad ar-rabb. Makna dari hadis ini, makna dari hadis qudsi yang tadi, ya, yang hafal hadisnya ini. Anda rasa ini ada di dalam Arba'in Nawawiyah. Siapa yang hafal? Yang hafal enggak? Anak SD atau SMP. Ada yang hafal enggak? Hendaknya dihafal ya di hadis seperti ini. Baik. Makna dari hadis ini kata beliau, anna mahabbat Allah, bahwasanya kecintaan kepada Allah itu, idza staghraqa biha al-qalb, apabila telah menguasai hati seorang hamba, wastawlat 'alaih, dan masuk ke dalamnya, lam tanba'ithil jawarihu, maka anggota badan dia itu tidak bergerak illa ila maradhah, kecuali kepada apa-apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi paham ya? Paham enggak? Wa saratin nafsu hina idin mutmainnatan, dan jadilah jiwa dia ketika itu menjadi jiwa yang tenang. Faqaniyat bi iradati maulahu an muradiha wa hawaha, sehingga kosonglah jiwa dia dari tujuan dan dari suatu maksud duniawiyah, dan diisilah jiwa dia
dengan kecintaan kepada Maulana, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia hanya melakukan apa yang diinginkan oleh Allah, dan dia hanya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ada keinginan jiwanya dari kehendak-kehendak duniawiyah yang menyelisih agama Allah, itu dia hapuskan dari dalam dirinya. Nah, ini orang yang dia shadiq, jujur dalam kecintaannya kepada Allah, dan sempurna kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya kata beliau, qala ya hadza u'budillaha li muradihi minka la li muradika minhu. Wahai Anda, beribadahlah kamu kepada Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala li muradihi minka, sesuai yang Allah kehendaki darimu. La li muradika minhu, bukan dengan apa yang kamu kehendaki dari Allah. Tetapi apa yang dikatakan di sini, apabila dimaukan bahwa seorang beribadah kepada Allah, tidak boleh dia mengharapkan surga, ini keliru. Tidak boleh seorang beribadah kepada Allah dengan takut pada neraka, ini keliru. Ya. Tapi kalau yang dimaksudkan dengan perkataannya di sini, bahwa seorang beribadah kepada Allah, tidak boleh dia beribadah kepada Allah karena mengharapkan dunia, makanya tepat. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, beliau membuat sebuah bab dalam kitab Tauhid, minasyirk iradatul insan bi'amali dunia. Termasuk dari kesyirikan seorang beribadah kepada Allah, tapi yang dia cari adalah apa? Adalah dunia. Salat pengen biar sehat, itu maksud syirik. Puasa biar sehat. Sedekah biar kaya. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena itu adalah ibadah, dan ibadah kepada Allah niatnya harus hanya mengharap wajah Allah. Maka di sini katakan, beribadahlah kamu kepada Allah limuradihi minka, sesuai kehendak Allah padamu. Artinya lakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari keikhlasannya, dari mutabaahnya, dari mendatangkan kewajiban-kewajibannya, dari mendatangkan sunnah-sunnahnya. Apabila itu salat, ibadah yang di situ ada kewajibannya, ada sunnah-sunnahnya. Beribadahlah kalian kepada Allah sesuai kehendak Allah padamu. La li muradika minhu, jangan kamu beribadah kepada Allah sesuai kehendakmu dari Allah. Tapi kalau yang dimaukan dengannya adalah bahwa kita nggak boleh beribadah kepada Allah karena kita mengharapkan surga Allah, ini salah. Ya, kenapa? Karena justru kita beribadah kepada Allah karena kita disuruh untuk mengharap wajah Allah, mengharapkan surganya Allah, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berapa banyak ayat dalam Al-Quran yang mengiming-imingi pahala, surga, tempat-tempat yang indah, sungai-sungai di surga. Ya, ya. Begitupun juga ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengancam. Maka bagaimana bisa dikatakan seorang nggak boleh
beribadah kepada Allah, mengharap surga dan takut dari neraka. Ini adalah pendapat orang-orang sufi yang keliru. Sehingga populer di tengah-tengah masyarakat. Mungkin kita juga mengenal dan mungkin sebagian kita menghafal perkataan yang disebutkan kepada Rabi'ah, di mana Rabi'ah al-Adawi yang mengatakan, Ilahi, lastu lil firdausi a'la, wala aku ala naril jahim. Wa ilah, ya Allah, lastu lil firdausi a'la. Aku gak pantas masuk surga, dan aku pun juga tidak sanggup masuk ke dalam neraka. Dan dikisahkan juga, dan kita ini disebutkan juga kepada Rabi'ah, bahwa ia berkata, mana surga biar aku bakar, dan mana neraka biar aku siram, biar tidak ada yang beribadah kepada Allah karena mengharapkan surga dan takut dari neraka. Ini keliru. Nah, kalau yang dimaukan di sini adalah la li muradika minhu, jangan kau beribadah kepada Allah sesuai kemauanmu, kehendakmu dari Allah. Kalau dimaukan dengannya di sini adalah jangan kau beribadah kepada Allah karena kau mengharapkan dunia. Nah, jangan seorang beribadah, mengerjakan sholat biar lulus ujian, ya, mengerjakan sholat biar lancar rezekinya, mengerjakan ketaatan biar murah jodohnya. Ya, ini nggak boleh. Kenapa? Karena namanya ibadah, seorang harus mengerjakannya hanya mengharap wajah Allah SWT. Maka kata Al-Imam Rajab, beliau melanjutkan, "Faman abadahu li muradihi minhu," maka barang siapa yang dia beribadah kepada Allah sesuai keinginan dia dari Allah, dari perkara dunia, fa huwa mimman ya'budullaha 'ala harf, maka dialah orang yang dikatakan beribadah kepada Allah di tepian jurang. Ini yang tercela. Ini yang tercela. Beribadah kepada Allah akan tapi mengharapkan dari Allah apa? Pahala dunia. Adapun dunia jangan kalian minta kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan, minta melalui doa, melalui doa, melalui permintaan dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ba'da shalawat, angkat tangan. Ya. Boleh seorang mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, minta setelah salat di waktu-waktu mustajab, bainal adzan wal iqamah, antara azan dan qamat pada sepertiga malam yang terakhir. Nah, adapun kau mengerjakan ketaatan, lalu kamu harapkan dari ketaatan itu pahala dunia, apa kamu suka kalau kamu tidak mendapatkan apa-apa di akhirat? Nah, tentunya seseorang tidak suka kalau dia tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Nah, maka selanjutnya kata Al-Mu'allif, "Fahuwa mimman ya'budullah 'ala 'arf." Maka orang ini yang beribadah kepada Allah sesuai keinginan dia pada Allah, dia termasuk orang yang beribadah kepada Allah di tepian jurang. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasr al-Barra, "Al-madmum an ta'budallaha 'ala ma turiduhu minhu min amri dunya faqat." Yang tercela adalah kamu beribadah kepada Allah sesuai apa yang kamu inginkan dari Allah, dari perkara dunia. Tapi kalau dari perkara akhirat tercela atau tidak tercela? Siapa yang tadi? Siapa bisa jawab? Orang yang sholat mengharapkan surga dengan orang yang sholat biar dia sehat, biar dia lancar rezeki, murah jodoh, lulus ujian. Mana yang benar, mana yang salah? Mana yang tercela? Ini jawaban mana yang keliru dari dua contoh ini? Man yujib? Siapa yang mau menjawab? Lihat Pak Yada. Silakan angkat tangan. Anak SD atau SMP? Man yujib? Kalau tidak ada yang angkat tangan, ya ditunjuk. Siapa ditunjuk?
Ayo, kun syuja'an ya ikhwan. Baik, ayo lebih berani lagi coba. Bisa ditunjuk sampai mengarahkan pertanyaan sampai mu'alim atau umum. Ini apa nih? Kelas 987. Mungkin yang bisa diarahkan secara khusus. Iya, kalau diarahkan ya. Kalau lepas nggak apa-apa ya. Ini pertanyaan insyaallah sahal. Ya, itu yang kepalanya aja yang nongol itu. Ya. Subhanallah, antik ini. Coba sini. Kelas berapa dia? Hah? 1 SMP. Ayo, ta'al. Yalla ta'al. Ta'al. Panjang juga. Orang yang salat, kemudian dia mengharapkan dunia dari Allah Azza wa Jalla, Allah mudahkan urusannya, Allah murahkan rezekinya, Allah murahkan jodohnya. Sini. Madep ke depan. Dengan orang yang salat hanya mengharapkan surga, ingin pahala di akhirat saja, nggak mau dia pahala di dunia. Dia nggak mau, bahkan dia cemas kalau salatnya dibalas di dunia. Sebagai gantinya dia nggak dibalas di akhirat. Dia cemas, dia ingin agar pahala salatnya itu hanya di akhirat. Ini ya 2 gambaran. Mana yang benar, mana yang salah. Boleh nggak orang sholat biar lancar usaha? Boleh nggak boleh? Nggak boleh. Baik, nggak boleh ya, nggak boleh seorang ibadah, mengerjakan ibadah yang murni seperti sholat, seperti puasa, seperti zakat dan seterusnya, kemudian mengharapkan darinya dunia. Tapi yang harus mengharapkan apa? Mengharapkan pahala akhirat. Ya, yang harus mengharapkan hanya pahala akhirat. Nah, sudah pernah belajar kitab tauhid belum? Sudah. Tadi saya sebutkan di sini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membuat sebuah bab dalam kitab tauhid dalam masalah ini. Saya sebutkan nggak apa judul babnya? Baik, kalau hadiah. Siapa yang bisa sebutkan satu lagi? Apa judul yang dibuat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab seputar masalah ini dalam kitab tauhid? Kalian berada. Silakan angkat tangan. Tadi SMP ya. Nah, mestinya belum dapat nih. Tapi kelihatannya pertanyaannya terlalu sulit untuk anak SD. Nah, apa judulnya? Judul sebuah bab dalam kitab tauhid seputar masalah ini. Ada yang tahu? Ada yang tahu ya? Nggak usah. Kalau gitu kita sambung dulu. Baik, tadi kita bahas bahwa orang yang beribadah kepada Allah, orang yang beribadah kepada Allah sesuai kehendak dia dan keinginan dia dari Allah, dari perkara dunia, maksudnya dia beribadah kepada Allah karena dunia, fahuwa mimman ya'budullah ala haq, maka dia termasuk dari orang yang beribadah kepada Allah di atas jurang, di pinggiran jurang. Seperti yang Allah Jalla wa'ala firmankan dalam surat Al-Hajj ayat 11, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa minan nasi may ya'budullah ala haq, dan di antara manusia ada yang beribadah
kepada Allah di atas pinggiran jurang. Dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman, "Fa'abudullah ala tarafin min ad-din." Maksudnya dia beribadah kepada Allah di ujung keyakinan. Ghairu mutamakkin min, tidak kokoh di atas agamanya. Fa ya'budullaha mastaqamat dunya, maka dia tetap beribadah kepada Allah selagi dunianya masih di tangannya. Selagi dia masih mendapatkan dunia. Fa idza asabatu fitnatun aw musibah, tapi ketika dia ditimpa fitnah, ketika dia ditimpa musibah, atau faqr atau hajah, ketika dia ditimpa dengan kefakiran, yang qalaba ala wajhi, dia pun berbalik arah. Dia tinggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ya'budullah liyanala sa'adatad dunya wa la yuridul akhirah, hadha huwal manhaj. Maka barang siapa yang dia beribadah kepada Allah untuk menggapai kesenangan dunia, dia pengen dunia dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan sedekahnya, dia pengen apa? Dunia, dan dia tidak menginginkan akhirat. Inilah yang dicela dalam agama. Allah Taala berfirman tentang orang-orang ini, "Faminan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Dan di antara manusia ada dari mereka yang berkata, "Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami di dunia ini. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami balasan di dunia, dan dia tidak mendapatkan apa-apa di akhirat kelak. Nah, ada orang yang beribadah kepada Allah mengharapkan akhirat, maka inilah yang dimaukan dan dia tidak tercela. Nah, insyaallah muasil kita sambung kajian kita, semoga Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita taufiknya dan kemudahannya. Nah, dan kita cukupkan untuk semuanya di sini. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.